Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan hidup kita. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri, datang kepada Tuhan, menerima sabdanya sebelum kita melanjutkan aktivitas hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk menelusuri kitab 1 Timotius. Semoga sabda ini menjadi bagian hidup kita, memperteguh iman kita untuk menjalani penyerahan kita kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan membaca kitab 1 Timotius 1 ayat 1 dan 2 demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Menemukan mentor mewariskan iman. Saat Anda menyeduh secangkir kopi atau teh pagi ini, atau dalam perjalanan menuju ke kantor dan tempat pekerjaan, cobalah ambil waktu sejenak untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita sampai hari ini. Siapakah orang yang paling berjasa dalam pertumbuhan iman kita? Siapakah sosok yang mendengarkan keluh kesah Anda, yang mendoakan Anda saat rapuh, atau yang dengan sabar membimbing untuk mengenal Tuhan lebih dekat? Mungkin mereka adalah orang tua, seorang sahabat, guru sekolah minggu, atau seorang kakak rohani, atau hamba-hamba Tuhan di tempat kita berada. Kehadiran mereka adalah bukti bahwa iman tidak pernah bertumbuh dalam kesendirian. Tetapi Tuhan selalu memakai orang-orang yang tepat untuk mendampingi kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang mendampingi kita bertumbuh secara rohani, kita sadari atau tidak. Tetapi perjalanan kita bersama Tuhan sampai di titik ini, karena Tuhan sudah memakai orang-orang untuk memperteguh dan memperkuat keyakinan kita. Saat kita dapat mengenal Tuhan, karena ada orang-orang yang Tuhan sudah pakai. Dalam ayat yang kita baca pada pagi ini mengawali suratnya kepada Timotius, mengingatkan kita sebuah potret hubungan yang sangat indah antara seorang mentor dan muridnya. Rasul Paulus membuka suratnya kepada Timotius dengan sebuah sapaan yang sangat menyentuh hati. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Bayangkan saudara sekalian perasaan Timotius saat membaca surat ini. Ia adalah seorang pemuda yang seringkali merasa minder, pemalu dan menghadapi tekanan berat dalam pelayanannya di Efesus. Namun Paulus tidak menyapanya dengan bahasa formal seorang atasan kepada bawahan. Paulus menyapanya sebagai seorang ayah kepada anak kandung rohaninya. Sapaan ini penuh dengan kehangatan, penerimaan dan penguatan. Seorang ayah meyakinkan anak rohaninya dengan kata sah. Artinya tidak boleh ada yang meragukan bagaimana Timotius menjadi seorang pelayan dalam jemaat di Efesus. Anak dari seorang Rasul Yesus Kristus atas kehendak Allah. Kepada pembaca suratnya, Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul. Bagi Paulus ini bukan sekedar gelar atau kartu nama rohani, melainkan sebuah penegasan tentang identitas, otoritas dan misi hidupnya. Kata rasul dalam bahasa Yunani apostolos secara harafiah berarti ia yang diutus dengan membawa otoritas penuh dari si pengirim. Di dunia kuno, seorang utusan raja berbicara atas nama raja itu sendiri. Dan Paulus ingin menegaskan kepada Timotius dan jemaat Efesus bahwa ia menjadi rasul bukan karena ambisi pribadi, bukan karena ditunjuk oleh manusia, dan bukan juga karena ia mencari karir dalam bidang agama. Ia menjadi rasul karena perintah langsung dari Kristus Yesus, seperti pengalaman hidupnya ketika ia dipanggil dan yang dialaminya dalam perjalanannya menuju ke Damsyik yang diceritakan dalam Kisah Rasul. Saudara sekalian, melalui dua ayat pertama dalam kitab Timotius ini, kita diingatkan akan dua hal yang indah untuk kita bawa sepanjang hari ini untuk menjadi dasar hidup kita. Yang pertama, Kristus adalah dasar pengharapan kita. Sebelum Paulus menguatkan Timotius, ia mengingatkan dirinya sendiri dan Timotius bahwa tugas yang mereka kerjakan didasarkan pada Kristus Yesus,
dasar pengharapan kita. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sebelum melangkah keluar rumah atau memulai membuka laptop untuk bekerja di hari ini, atau pergi ke ladang, ke sawah, atau kemanapun, ingatlah hal ini. Kekuatan kita sangat terbatas, atau kekuatanmu mungkin terbatas. Tantangan hari ini mungkin berat, tetapi pengharapanmu tidak ditaruh pada situasi dan keadaan di sekeliling kita. Sebab pengharapanmu ditaruh pada Kristus yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari segala kehidupan kita bukan dari keadaan kita, bukan dari situasi hidup kita, bahkan apa yang ada pada kita, tetapi pengharapan kita di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pengharapan kita dalam segala sesuatu, bukan tergantung pada keadaan dan situasi kita yang terbatas sebagai manusia yang lemah ini. Dan itulah sebabnya kita selalu mempunyai kekuatan baru di setiap pagi atau dalam segala perkara hidup kita. Sebab kekuatan kita datangnya dari Kristus Yesus Tuhan kita sendiri. Yang kedua, kita butuh satu sama lain. Paulus tidak berjalan sendirian, dan Timotius pun tidak dibiarkan berjuang sendirian. Kita semua membutuhkan seorang Paulus dalam hidup kita. Seorang yang lebih dewasa rohani yang bisa kita teladani dan mintai nasihat. Di sisi lain kita juga dipanggil untuk menjadi Paulus bagi orang lain, menjadi sahabat atau pembimbing bagi sesama yang membutuhkan dukungan iman. Iman Kristen menjadi sangat indah ketika diwariskan dan dibagikan lewat relasi yang tulus. Di akhir sapaannya, Paulus mengalirkan doa berkat yang sangat dalam. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, 3 hal ini adalah yang paling kita butuhkan untuk menjalani hari ini dan hidup kita selanjutnya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Kasih karunia yang memampukan kita. Sesuatu yang kita dapatkan bukan ada sesuatu yang ada pada kita. Kasih karunia, anugerah yang kita terima secara cuma-cuma. Dan rahmat yang mengampuni kelemahan kita. Anugerah yang kita terima dalam rahmatnya. Belas kasihnya yang mengampuni segala kelemahan-kelemahan dan dosa kita. Dan damai sejahteranya yang Ia berikan menjaga hati kita tetap tenang di tengah badai apapun juga. Damai sejahtera yang membuat kita sanggup menjalani kehidupan yang kadang-kadang berjalan seperti yang tidak kita inginkan. Dan 3 hal ini menjadi pondasi iman Kristen. Kasih karunia dari Allah yang memampukan kita menjalani kehidupan sesulit apapun. Rahmat Allah yang besar yang telah menyelesaikan segala dosa yang menjadi pemisah kita dengan Allah dan segala kelemahan kita. Dan damai sejahteranya yang menjaga hati kita melewati kehidupan dalam dunia yang berat ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mengambil satu langkah kecil yang tulus di hari ini. Ucapkanlah terima kasih dalam doa kita. Mungkin itu akan mengirimkan pesan singkat atau menelpon seseorang yang menjadi Paulus dalam hidup kita. Orang yang pernah membimbing iman kita dan orang yang menjadi sandaran kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Katakan bahwa Anda bersyukur atas kehadiran mereka. Kepada siapapun yang saudara ingat pada pagi ini, tentu ada banyak. Tetapi mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sedikit orang, mungkin hanya mulai dari 1 orang. Tetapi cari orang itu untuk pernah dan mengatakan padanya, terima kasih. Engkau pernah Tuhan pakai dan pernah menolong agar saya tetap dekat dengan Tuhan. Jadilah berkat. Jadilah pribadi yang hangat bagi seorang yang sedang lesu hari ini. Jadilah pendengar yang baik bagi rekan kerja, bagi anak atau sahabat-sahabat yang sedang ada di sekitar hidup Anda di hari ini. Mungkin sekali mereka membutuhkan penguatan. Berikanlah dengan cinta kasih, penguatan dan penghiburan, agar ia juga tetap kuat menjalani kehidupannya di hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas fajar yang baru Engkau anugerahkan kepada kami pagi ini. Terima kasih karena Engkau adalah dasar pengharapan kami yang teguh. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang menguatkan kami,
dan mengingatkan kami untuk semua perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami mau berterima kasih, mungkin sekali tak dapat kami sebut satu persatu orang-orang yang pernah berjasa dalam pertumbuhan iman kami. Tapi terima kasih Bapak, Engkau pernah memakai mereka untuk kebutuhan hidup kami. Hari ini kami menyerahkan setiap tugas, kecemasan, dan harapan kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami jika seringkali merasa bisa berjalan sendiri. Taruhlah di hati kerinduan kami untuk mengenali mereka yang telah membimbing iman kami. Dan pakailah hidupku yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Mu bagi orang-orang di sekitarku. Biarlah kami beraktivitas di hari ini di dalam dasar yang kuat kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.